Coba perhatikan, kembangkan ini. Wah, akhirnya pulang ulamanya. Besok Said Qutb dimasukkan tali sudah di leher ini sudah mau dieksekusi, datang lagi penawaran detik-detik terakhir. Tapi tetap jawabannya Said Qutb, cepatlah. Aku sudah nggak sabar ketemu Allah. Maka dieksekusi. Mati. Gitu teman. Bedakan. Hidup membawa agama, berdagang membawa agama, jualan membawa agama, itu boleh. Yang tidak boleh adalah memperjualbelikan agama. Itu tidak boleh. Aku punya pesantren, ada santri 5.000, 5 juta. Kurang semen, kurang atap, kurang asrama, kurang kampus, ini proposalnya. Tidak apa-apa sih sebenarnya. Nanti kalau pemilu aku siap mendukungmu. Semua santri-santriku aku kerahkan untuk memilihmu. Suaraku akan aku berikan kepadamu. Beda teman. Ya. Jadi ya kembangkan sudah. Nah, oke, saya percepat. Nah, termasuk sering kita sebut namanya ngabalin. Ya, kemarin Gus Dewa kan bela itu ngabalin itu. Loh Gus, ngabalin itu apa? Termasuk orang yang hidup dengan agama atau memperjualbelikan agama? Tergantung sudut pandangmu. Ya, cuman karena sekarang dia ada di pusara rezim, maka imanku mengatakan ini salah satu tipe orang yang memperjualbelikan agama. Gitu kan, sorban yang selalu bertengger mutar di lingkaran kepalanya itu secara tidak langsung itu adalah simbol, ya, itu adalah identitas. Kan gitu kan. Kan kalau pastor kan nggak mungkin begitu, apalagi selalu memperkenalkan dirinya sebagai ketua Dewan Mubalik seluruh Indonesia. Nah itu coba. Nah terus ada satu lagi dalil ada, nah tak puterkan ya. Makanya jejak digital itu luar biasa. Makanya kemarin saya bilang kan sama Gus Dewa itu ya, bahwa kita ini sekarang diadu domba. Dulu sebelum ada rezim ini semuanya baik. Tak kasih satu fakta kalau nggak percaya. HTI itu ngabalin itu dulu pernah jadi bintang tamu. Jadi pembicaranya HTI ngabalin itu. Percaya nggak kamu? Semuanya baik dulu tuh sebelum ada rezim ini. Antar umat, antar golongan, antar umat, antar ormas baik. Sekarang ngabalin gimana coba? Anti khilafah, selalu a priori kepada khilafah. Bahasanya selalu penuh dengan insinuasi terhadap khilafah. Lebih condong ke gereja, lebih condong bahkan berani memuji-muji Trinitas. Ya, bahkan berani sinis dengan karakter, gimmick wajah, gestur wajah, bahasa wajah, sinis dengan ulama, sinis dengan habaib. Kalau sudah di gereja memuja-muja Yesus, memuja-muja Trinitas sambil a priori dan insinuasi kepada syariat. Padahal dulu pembicaranya HTI, tak putar videonya ya. Tonton bersama-sama teman ya. Perhatikan. Ini jejak digitalnya ini, ngabalin itu. Mana tadi? Bismillah ya. Tapi ini agak panjang. Ayo kita saksikan bersama-sama. Jangan keliru. Jadi bullshit lah bicara tentang kemerdekaan Republik ini kalau kita tidak menggunakan menarik secara utuh konsep-konsep ilahiyah yang harus diterapkan di Republik ini. Dan antum percaya sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, menangis kita punya batin, sedih kita tidak bisa berbuat apa-apa di Republik yang tercinta yang begini besar. Segala macam cara para mujahid dituduh sebagai teroris, kita mubalik ini dituduh sebagai orang-orang yang tidak bisa berkompromi dengan Pancasila, dengan nasionalisme, dengan segala macam. Padahal ini Abu Nawas semua. Saya sepanjang sejarah saya tahu. Artinya kan kami ini juga bukan orang yang tidak tahu pemerintahan dan tidak tahu politik dalam dan luar negeri Indonesia kan. Karena itulah saya pikir kalau kita setuju dan tidak setuju, tetapi kalau bicara tentang bagaimana daulah yang kita sebut dengan Indonesia ini
Tidak ada cara lain, Pak. Sampai mampus antum butuh teori, tidak akan mungkin bisa antum temukan teori itu kalau kita tidak menarik utuh. Bohong dan terlalu menipu dan membohongi dan kezaliman, kalau kita tidak bisa bicara dan menarik konsep-konsep ilahiyah dan kita sebut dalam konsep syariah itu dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini, saudara zalim dan terkutuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa saya bicara, tidak ada lagi lain kesian. Tapi kalau antum menantang saya untuk bicara menarik sistem tata negara itu, kemudian kita bedah dan kita cocokkan bagaimana sistem Islam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, wallahil adzim sangat mudah bisa diselesaikan dan pasti bisa selesai. Itu aja, tidak ada lain. Kalau tidak, kita jadi budak dan kacung dari Amerika Serikat. Syukur biarlah SBY itu menjadi budak dan kacung. Jangan kita yang beriman ini. Dia kan tidak beriman kan? Paham? Ini acaranya HTI. Tak ulang ya. Ini acaranya HTI. Gimana bahasanya ngabalin tadi? Vulgar. Nah, terus sekarang gimana? Bencinya setengah mati dengan syariah, dengan khilafah, dengan HTI setelah merapat ke penguasa. Bukan hijrah itu dapat jabatan komisaris Angkasa Pura, gajinya di atas ratusan juta, belum fasilitas ini itu, banyak bocoran yang masuk ke saya. Teman-teman Angkasa Pura itu baik semua sama saya. Ayo, nah ini yang namanya memperjualbelikan agama, hidup bermodalkan agama. Sebenarnya sederhana ini, kurang jelas. Satu lagi ya video ya. Saya punya 3 video atau banyak. Oke, sekarang kita fokus ke video aja lah. Nih, ada lagi nih video keren-keren ini. FPI sekarang dikuyo-kuyo, difitnah-fitnah. Ya, bahkan Habib Rizik diasingkan sebagaimana Buya Yahya, sebagaimana Soekarno ya. Oke, termasuk Buya Yahya juga. Oh ya, Buya Hamka. Buya Hamka bukan Buya Yahya. Afwan ya. Nah ini semua cebong-cebong, togok-togok itu, waduh, bencinya setengah mati sama FPI, kaum munafik itu. Padahal dulu sebelum ada rezim ini, Tito Karnavian itu pernah jadi tamu kehormatannya FPI dan selalu memuji-muji Habib Rizik. Oh, ayo ngomong apa kamu sekarang? Rezim ini jahat ya. Rezim itu sistem, bukan orang. Jangan usah baper deh. Tiputer ya, selamat menonton ya. Sepura ini teman ya, aku nggak baca yang ini aja ya. Ini biar masuk ini ya, biar cepat. Insya Allah. Nih. Sahabat saya, karena kenalnya lama gitu. Dr. Habib Rizik Syihab, Imam Besar FPI. Sebetulnya Bapak masih ketua, Pak. Yang lain itu penggantinya. Kita tahunya Bapak ketuanya gitu, Pak. Tahunya Habib aja. Yang saya hormati rekan-rekan dari FPI, baik Ketua Umum Ustadz Sobri, Kang Maman, ya, wah ada Pak Munarman juga nih, teman saya lama sekolah, ya. Kemudian Pak Habib Muksin, Habib Ali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian ini guru saya, Profesor Syafi'i. Ini beliau sudah lama bekerja sama dengan saya untuk menangani beberapa permasalahan-permasalahan yang menyangkut kekerasan keberagamaan terutama. Kemudian senior saya juga ada Dirjen Aidi Rawas, yang beliau ini adalah tetangga di sini, tapi rupanya juga menjadi jemaah di sini. Dia adalah kepala rumah sakit Polri dulunya, Pak. Dan kakak kelas saya di Palembang SMA. Ya, yang saya hormati Pak Kadis Bintang, Pak Pangdam, rekan-rekan dari TNI. Kemudian Pak Wali Kota juga hadir, Pak. Kalau datang, Pak ya, selamat datang. Kemudian yang mewakili Kakang Nero dan agama, Pak, terima kasih waktunya. Dan terutama narasumber, moderator, sekaligus juga bapak-bapak dari lintas agama.
Saya kira ini momentum yang sangat luar biasa bagi pandangan saya pribadi. Kenapa? Karena temanya adalah mengenai dialog lintas agama. Tema yang sangat penting. Sangat penting bukan hanya bagi Jakarta, tapi juga bagi Indonesia. Yang kedua, yang menariknya dilaksanakan oleh FPI dan di tempatnya FPI. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat FPI. Tepuk tangan dulu buat FPI. Kenapa? Karena adanya kegiatan seperti ini jelas akan melepaskan stigma yang mungkin dilabel oleh media massa yang kemudian mempengaruhi publik bahwa FPI adalah organisasi massa yang radikal, yang militan, identik dengan kekerasan dan seterusnya, intoleran. Tapi dalam kenyataannya saya paham, karena sudah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul, termasuk berdiskusi banyak sekali dengan imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya, dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain. Jadi ini menarik kita dalam suasana yang katakanlah tidak perlu di gedung besar acaranya, tidak perlu diliput media massa besar, dihadiri mungkin kurang dari 500 orang di sini, tapi gemanya sangat besar sekali karena laksanakan oleh FPI. Ini gemanya bukan hanya di Jakarta, gemanya ini nasional nih. Ya. Nah kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingat satu buku pernah saya baca. Bukunya itu adalah editor, karangan editing, kumpulan dari sejumlah tulisan. Gimana? Halo? Dulu memuji-muji Habib Rizik, ya kan, memuji-muji FPI. Nah sekarang begitu rezimnya berubah seperti ini, masuk ke dalam rezim, bencinya setengah mati. Dia ya mau nggak mau ya dapat jabatan, ya dapat gaji, dapat makan, ya kan, kurang lebih seperti itu. Bahkan tadi dengan HTI bubar itu juga ada satu ormas yang panen duit itu ya banyak gara-gara membubarkan HTI dan sebagainya. Pokoknya saya bilang kemarin, setelah ada rezim ini, maka perpecahan di mana-mana. Udah kembangkan sendirilah. 2 video tadi itu sudah kayaknya udah lebih dari cukup. Gitu saudaraku ya. Oke, ada satu video lagi terakhir ya. Sebenarnya banyak nih videonya nih, kasus-kasus ini, maling baru dibebaskan, bromocora narapidana yang dibebaskan kemarin sudah berulah, bikin masalah, begal, ngerampok, maling. Ya Allah. Nih, ada video yang terbaru ini. Berapa durasinya, Dek? Ini sudah panjang tapi durasinya ini. Coba ya tak puter ya nanti. Nih, Anda sudah lihat kok. Ini ada yang namanya perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industri. Ini adanya di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Di mana satu ya tidak ada upah lembur, jam kerjanya melebihi daripada 40 jam seminggu. Lebih dari itu. Oke, gini aja teman. Nanti tonton di Munja Channel aja ya video yang ini ya, biar nggak panjang-panjang di live ini. Nanti di Munja Channel full insya Allah. Nah, saya hanya ingin mengembalikan nilai ya, yang sudah hilang di bumi Indonesia ini, di Ibu Pertiwi ini. Ya, sebuah nilai yang dirampas, direnggut oleh satu sistem jahiliyah. Ya, dai, ustadz, ustadzah, aktivis, pokoknya berbau Islam lah ya, dijarah perasaannya, dijarah harga dirinya, ya kan, ditangkap, dipenjara. Sementara yang dekat dengan rezim ngomong apa saja bebas.
Lucu juga lihat para jongos-jongosnya itu ya, akun-akun jongosnya itu lucu juga akhirnya. Nah itu saudaraku ya, begitu caranya. Ada orang yang hidup rela mati, rela sengsara hidupnya, rela apapun lah ya, itu demi agamanya, demi kemuliaan agamanya. Dan dia selalu membawa agamanya dimanapun dia hidup. Sementara ada orang yang sibuk cari makan dengan jualan agamanya itu, gitu loh kurang lebihnya. Udah kembangkan, kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, barakallah. Saya doakan Anda mudah-mudahan termasuk orang yang husnul khotimah insyaallah.